Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kelompoknya D. Eliza yang hari ini berhalangan untuk hadir dan ini ada beberapa soal yang pengen dibahas ya. Jadi untuk hari ini saya akan membahas beberapa soal sesuai dengan requestnya D. Eliza. Di gambar yang dikirim di sini ada 1, 2, 3, 4. Oh, ada 5. 1, 2, 1. Ada 5 materi, 4 materi, di mana di poin yang ke-1 itu dia ada 3 ya. Sebentar, saya kok bingung ya ini. Satunya dari mana? Yaudah, kita bahas saja yang lembar aktivitas individu 1. Dimana di situ yang poin pertama ada soal yang dimana setelah kalian memahami tentang beberapa penyebab perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat, lakukanlah aktivitas mengisi tabel berikut ini untuk menguji pengetahuan. Berikan tanda checklist centang pada contoh yang menunjukkan perubahan sosial atau budaya. Saya buatkan tabelnya dulu jadi nanti biar tidak bingung. Ini untuk nomornya ya. Jadi soalnya nggak tak tulis nomornya saja. Jadi ini untuk tabelnya yang lembar aktivitas individu, lebih tepatnya yang nomor 1. Untuk soalnya di situ ada bentuk perubahan yang nomor 1 adalah pembangunan rumah susun di perkotaan untuk mengatasi lahan kosong yang semakin sempit. Kira-kira itu masuk yang mana? Perubahan akibat pertambahan populasi, atau perubahan akibat kebutuhan bersaing, atau perubahan akibat pemanfaatan teknologi. Nah, di situ dijelaskan bahwa ada pembangunan rumah susun di perkotaan yang dimana pembangunan tersebut untuk mengatasi lahan kosong yang semakin menyempit. Lahannya semakin sedikit, tetapi masyarakatnya masih banyak yang belum mendapatkan tempat tinggal. Solusinya adalah dibuatkan rumah susun. Jadi perubahan yang terjadi atas pembangunan rumah susun itu disebabkan karena akibat dari pertambahan populasi. Itu untuk yang nomor 1. Kemudian untuk yang nomor 2, penjual makanan yang ikut menggunakan layanan aplikasi online untuk berjualan. Sekarang kan zamannya semua pakai smartphone. Kita bisa mengakses semua
aktivitas, jadi tidak semua sih, tapi hampir banyak aktivitas bisa diakses dengan smartphone. Misalkan belanja online, terus beli makanan online, pesen ojek online, kemudian bisa cek kesehatan atau konsultasi dokter secara online. Nah, perubahan yang terjadi yang dari zaman mungkin dulu kalau kita itu mau membeli makanan, kita kan harus datang langsung ke penjual makanannya. Tetapi karena sekarang perubahan sosial yang terjadi di masyarakat ini semakin pesat, jadinya tumbuhlah atau muncullah yang namanya penjual makanan online. Dan itu juga disebabkan karena apa? Karena perubahan atau karena teknologi yang canggih. Mungkin kalau tidak ada smartphone, tidak berkembangnya teknologi yang canggih ini, tidak akan ada yang namanya penjual makanan online, driver online, atau jasa kirim online kayak gitu. Makanya yang nomor 2 itu disebabkan karena yang nomor 2 itu termasuk bentuk perubahan sosial akibat pemanfaatan teknologi baru. Kemudian yang nomor 3, pembuatan jalan tol dan rel kereta api cepat untuk memperlancar perdagangan dan aktivitas penduduk. Di situ untuk mempercepat perdagangan dan aktivitas penduduk. Kira-kira adanya rel apa itu di situ adalah apa? Rel kereta api, terus adanya tol itu kan juga disebabkan karena semakin banyaknya penduduk. Kalau mungkin penduduknya tidak banyak, yang ingin bermobilitas itu tidak banyak, ya mungkin kita masih tetap memakai seperti transportasi kayak dulu, mungkin sepeda motor cukup, terus jalan raya ya cukup. Tapi karena di sekarang itu sudah banyak sekali orang-orang yang memiliki kendaraan bermotor ataupun punya mobil, sehingga aktivitas mereka di jalan raya itu membuat jalanan menjadi macet karena saking banyaknya orang yang punya motor. Kalau dulu kan orang yang punya mobil, punya motor itu kan jumlahnya terbatas, jadinya tidak terlalu membuat jalanan macet. Tapi karena sekarang hampir semua orang di dalam rumah atau hampir setiap rumah itu dia punya yang namanya sepeda motor ataupun bahkan punya mobil, alhasil menyebabkan jalanan di jalan raya itu jadi macet. Nah, itu kan juga menyebabkan disebabkan karena banyaknya populasi orang, semakin bertambahnya populasi orang. Akhirnya pemerintah membuat solusi dengan apa? Dengan pembuatan jalan tol dan juga dengan fasilitas kereta api, yang dimana kereta api itu lebih cepat. Jadi kalau orang mau bermobilitas itu bisa lebih cepat. Jadi yang nomor 3 itu merupakan perubahan sosial yang disebabkan karena populasi bertambah. Ini nomor 2. Kemudian yang nomor 4, pembuatan playground, tempat bermain anak agar anak aman dari resiko kecelakaan akibat keramaian jalan. Pembuatan playground, tempat bermain anak agar anak aman dari resiko kecelakaan akibat keramaian jalan. Jadi kalau pembuatan playground ini dia lebih ke perubahan sosial yang disebabkan
pembuatan playground. Berarti kan playgroundnya dibuat untuk anak ini aman dari resiko kecelakaan. Berarti dia termasuk teknologi yang baru. Karena munculnya teknologi baru dengan adanya bukan ya, kalau teknologi dia bukan, sebentar. Kalau populasi, berarti populasi anaknya semakin bertambah. Kalau kebutuhan bersaing dengan negara lain sepertinya tidak. Ya, lebih ke teknologi baru. Adanya teknologi mungkin seperti munculnya alat-alat bermain yang lebih canggih. Nah, akhirnya dibentuklah sebuah playground, di mana playground tersebut untuk mengurangi resiko kecelakaan pada anak ketika anak itu bermain. Jadi yang nomor 4 termasuk perubahan yang diakibatkan dengan teknologi baru. Kemudian yang terakhir nomor 5 yaitu bukan terakhir, masih ada 2 lagi. Sebentar, tak menutup pintu. Yang nomor 5, di situ pengiriman dosen dan mahasiswa bersekolah di luar negeri untuk menuntut ilmu. Itu juga merupakan apa ya? Bentuk perubahan sosial di mana kita itu dituntut untuk mampu bersaing dengan masyarakat yang ada di dunia. Gimana agar kita bisa bersaing dengan masyarakat yang ada di dunia? Ini ya dengan cara kita menuntut ilmunya tidak hanya cukup di dalam negeri saja, tapi kita juga menuntut ilmu di negara orang atau menuntut ilmu yang tarafnya di dunia agar kita itu bisa atau mampu bersaing dengan masyarakat yang ada di dunia. Jadi untuk yang nomor 5 itu adalah perubahan sosial atau perubahan yang diakibatkan karena kebutuhan bersaing dengan negara. Ini baru yang terakhir nomor 6 yaitu penggunaan teknologi pembelajaran daring untuk mengurangi penggunaan kertas untuk ujian. Ada kata teknologi berarti sudah dapat dilihat jawabannya yaitu pemanfaatan teknologi. Karena sekarang kan juga pemakaian kertas sudah sudah semakin berkurang ya. Karena adanya teknologi, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone yang bisa diakses untuk ujian. Jadi sekarang ujiannya sudah berbasis smartphone, berbasis komputer. Kalau dulu mungkin masih berbasis komputer saja. Karena kan dulu belum dikembangkannya teknologi yang atau aplikasi ujian yang bisa diakses di smartphone. Tapi sekarang kan sudah banyak sekali ya aplikasi ujian yang bisa diakses dengan smartphone. Ini untuk soal untuk poin nomor 1, silahkan dilihat dulu. Sudah? Kalau sudah, tak hapus dulu. Kita lanjutkan untuk nomor 2, poin nomor 2, poin yang kedua. Di poin yang kedua ada beberapa pertanyaan dan ada pilihan. Di situ kita disuruh untuk mencocokkan pernyataan mana yang cocok dengan pilihan yang sudah disediakan.
Nomor 1, penemuan sesuatu, alat atau ide-ide yang baru yang sebelumnya tidak ada. Proses pengakuan penerimaan dan penerapan dalam masyarakat seringkali membutuhkan waktu yang panjang. Kira-kira itu pengertian dari apa? Apakah difusi? Apa itu, apa aja pilihannya? Invention, asimilasi, difusi, asimilasi, yang sebelumnya tidak ada. Itu discovery, invention, akulturasi. Kalau dia itu di situ penemuan suatu alat atau ide yang baru yang sebenarnya tidak ada. Berarti dia benar-benar baru diciptakan. Berarti dia termasuk invention. Nomor 1. Karena dia itu masih benar-benar baru dan masih membutuhkan proses untuk orang lain bisa menerima itu. Seperti contohnya itu kayak perubahan kurikulum atau teori pendidikan. Misalkan kayak perubahan kurikulum dari sekarang dari dulu mungkin kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka ini kan banyak sekali hal-hal yang baru. Seperti adanya proyek, penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu kan di sebelumnya kan mungkin belum ada. Kayak pembuatan proyek itu sudah ada, tapi tidak, ya mungkin belum ada sih ya di kurikulum sebelumnya. Nah, bukan contohnya bukan itu. Kalau kurikulum merdeka itu kan sebagai penyempurna dari K13 ya. Contohnya itu apa ya? Saya tak carikan contoh. Mungkin adanya suatu kebiasaan yang baru. Kayak contohnya di sekolah yang awalnya setiap hari gitu, misalkan di setiap hari Senin langsung adanya upacara bendera. Tetapi karena ada pembiasaan baru, jadi sebelum upacara bendera itu harus ada atau kalau gitu setiap berapa minggu sekali selain upacara bendera ada yang namanya sholat duha gitu kan misalkan. Nah di situ kan merupakan suatu kebiasaan yang baru atau ide baru. Nah itu kan biasanya tidak langsung bisa diterima oleh seluruh warga atau seluruh masyarakat yang ada di atau yang bersangkutan atas ide tersebut. Nah itu biasanya kan perlu proses untuk bisa menerimanya. Itu yang dinamakan invention. Kemudian yang kedua yaitu ada proses bertemunya budaya, dua budaya terlebih di mana unsur budaya lama atau asli masih terlihat dan tidak hilang. Misal proses pencampuran budaya Jawa dan budaya Islam yang saling mempengaruhi. Berarti dia itu dua budaya, tapi dari budaya yang lama itu masih, tanpa menyebabkan budaya yang lama itu hilang. Jadi tetap masih ada budaya yang lama. Itu berarti termasuk mana tadi soalnya? Pengertian dari
akulturasi. Kalau budayanya itu masih tampak atau budaya yang lama itu belum hilang, itu namanya akulturasi. Kemudian yang ketiga yaitu usaha yang disengaja dan sungguh-sungguh untuk memperoleh hal-hal baru sebelum menciptakan sesuatu bisa dilakukan uji coba berkali-kali. Jadi diuji coba berkali-kali sampai ditemukan unsur-unsur yang benar bagus. Berarti diuji coba dulu. Penemuan hal baru yang dimana dia diuji coba dulu. Saya kira ada apa itu? Ada, berarti tinggal difusi, discovery. Antara discovery sama disfusi. Discovery antara itu berarti antara discovery sama disfusi. Apa ya, disfusi atau usaha yang dengan sengaja dilakukan bersungguh-sungguh untuk memperoleh hal-hal yang baru sebelum berarti dia termasuk discovery. Discovery apa diskusi ya? Bentar. Sengaja dan sungguh-sungguh untuk memperoleh hal-hal yang baru sebelum menciptakan sesuatu. Penyebaran atau perembesan. Ya benar, dia berarti discovery. Soalnya dia berusaha untuk memperoleh hal yang baru. Nomor 3 termasuk discovery. Nomor 4, perubahan sosial budaya yang berlangsung dengan cepat dan menyangkut dasar atau sendi-sendi dalam kehidupan masyarakat. Syarat-syarat yang mendukung diantaranya yaitu harus ada keinginan untuk mengadakan perubahan, adanya seorang pemimpin yang dianggap mampu. Kalau cepat berarti dia, kalau perubahan terjadi secara cepat berarti dia termasuk revolusi. Revolusi ini dia punya lawannya yaitu evolusi. Berarti perubahan yang terjadi secara lambat. Kemudian yang nomor 5, proses penyebaran atau perembesan suatu unsur budaya dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya. Itu termasuk difusi. Difusi itu merupakan proses penyebaran unsur budaya. Kemudian nomor 6, nah ini nomor 6 ini merupakan kebalikannya dari nomor 4.
Kalau nomor 4 tadi kan perubahan yang cepat, namanya revolusi. Nah, nomor 6 ini merupakan perubahan yang lambat. Jadi jawabannya adalah evolusi. Dan yang terakhir adalah asimilasi, yaitu pencampuran dua budaya di mana dia menghilangkan budaya yang lama. Bisa dilihat dulu. Sudah? Lanjut di yang nomor 3. Sebentar, saya isi minum dulu. Yang nomor 3 yaitu isilah tabel di bawah ini dengan mencari pasangan dari pernyataan-pernyataan berikut. Jadi ada pernyataan, disuruh untuk mencari pasangannya. Nomor 1 yaitu pembangunan jalan tol dilakukan oleh pemerintah untuk kemajuan transportasi. Kira-kira pasangannya mana? Keterlasingan. Apa ini? Keterasingan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap tradisi. Contoh perubahan yang tidak direncanakan. Penyebab perubahan sosial. Kalau berarti pembangunan jalan tol, dibangun jalan tol. Berarti memang dia sudah sengaja untuk dilakukan pembangunan agar terjadi perubahan di bidang transportasi, atau agar transportasi ini jalannya menjadi tidak macet gitu misalnya. Berarti dia termasuk perubahan atau contoh perubahan yang direncanakan. Nomor 1 berarti I. Nomor 2 kehidupan masyarakat primitif. Kalau kehidupan masyarakat primitif adalah A, berarti kehidupannya terasing.
ilmu pengetahuannya terlambat, sikapnya tradisional, prasangka terhadap hal baru, dan juga adat istiadat. Nah, kalau orang-orang primitif kan biasanya identik dengan adat istiadat. Kemudian yang yang nomor 3, agent of change, jadi agen perubahan. Agen perubahan di sini yang dimaksudkan adalah pemerintah, masyarakat, dan juga tokoh masyarakat. Yang nomor 4 yaitu contoh perubahan secara cepat. Nah, apa di sini contohnya? Perubahan yang tidak membutuhkan waktu yang lama. Di situ ada perubahan model baju. Kenapa kok perubahan model baju termasuk perubahan yang cepat? Karena kan biasanya kalau ada model-model baju yang baru itu kan langsung kayak banyak orang yang menirukan, dan itu dalam jangka waktu yang cepat, tak perlu waktu yang lama untuk bisa meniru perubahan model baju yang baru itu. Nomor 5 yaitu perubahan yang pengaruhnya kecil. Perubahan yang pengaruhnya kecil. Perubahan yang pengaruhnya kecil. Oh, enggak ada. Perubahan yang pengaruhnya kecil. Revolusi industri. Oh, sebentar. Berarti yang ini berarti yang nomor 4 itu revolusi industri. Kenapa kok revolusi industri itu termasuk perubahan yang cepat? Karena dia itu butuh waktu hanya beberapa tahun untuk bisa terjadi revolusi industri. Kalau contoh perubahan yang lambat itu misalnya kayak perubahan manusia dari kehidupan manusia, mungkin dari zaman manusia zaman batu, kemudian batu kecil, batu besar. Kalau di sejarah kan biasanya ada toh zaman manusia dahulu kan, sebelum kita berada di zaman yang sekarang itu kan melewati beberapa fase. Dari zaman manusia masih berburu, meramu, itu kan dia butuh waktu atau butuh jangka waktu yang sangat lama, tidak hanya 10 tahun, 20 tahun, tapi ratusan tahun. Nah, kalau revolusi industri itu termasuk perubahan yang terjadi secara cepat. Nah, berarti yang nomor 5 ini, perubahan yang pengaruhnya kecil, itu adalah perubahan model baju. Ketika ada terjadi perubahan model baju, itu kan tidak semua orang menirukannya, tapi kita bisa cepat meniru, namun tidak semua orang bisa menirukannya. Contoh mungkin perubahan model baju yang crop tee gitu, yang kelihatan perutnya, itu kan tidak semua kalangan menirunya. Dia hanya berpengaruh mungkin bagi orang-orang yang tidak berhijab gitu kan. Nah, tapi kalau orang-orang yang berhijab kan tidak
tidak terpengaruh dengan tren tersebut. Terus nomor 6 yaitu keadaan di mana kebudayaan pada taraf seimbang sehingga terjadi saling tolak menolak. Dia adalah penetrasi. Yang K. Nomor 7, inovasi itu merupakan penyebab perubahan sosial. Yang D. Kenapa kok inovasi itu penyebab perubahan sosial? Jadi ketika terjadinya perubahan sosial, banyak orang-orang yang ketika seseorang itu punya inovasi baru, akhirnya mereka menimbulkan banyak perubahan. Misal contoh dari ilmuwan, dia berinovasi untuk menciptakan mobil listrik. Misalkan sekarang kan yang lagi ngetren kan yang mobil-mobil listrik itu sudah listrik gitu kan. Akhirnya kan muncul perubahan sosial, perubahan yang terjadi di masyarakat. Masyarakat jadi beralih dari mungkin mobil yang pakai bensin ke mobil listrik gitu. Itu kan adanya inovasi baru, akhirnya muncul perubahan sosial. Tidak hanya perubahan sosial tapi juga perubahan di bidang lainnya. Terus yang nomor 8, pertambahan penduduk, konflik, peperangan, penemuan baru, revolusi, dan juga budaya lain. Pertambahan penduduk, konflik itu termasuk penyebab perubahan sosial. Kok jawabannya hampir sama semua ya? Bentar. Faktor penghambat perubahan sosial 12. Perubahan direncanakan. Jawabannya hampir sama-sama semua ya. Inovasi. Kalau inovasi kan dia menyebabkan ya kan kebalik lagi, soalnya hampir sama-sama semua jawabannya. Kalau inovasi berarti dia itu ini kebalik. Yang D ini jawabannya yang 8. 8 itu yang D, pertambahan penduduk,
konflik, peperangan, penemuan baru termasuk penyebab dari perubahan sosial. Nah, kalau inovasi itu dapat menyebabkan penemuan baru. Jadi kan kalau inovasi biasa yang sudah tak jelaskan tadi, karena adanya inovasi jadinya banyak adanya penemuan baru yang ditemukan oleh masyarakat. Misalnya kayak berinovasi itu berinovasi seperti berusaha untuk apa ya, misalkan tadi kan ada berinovasi untuk mengganti bahan bakar minyak menjadi listrik. Akhirnya kan dari situ muncullah yang namanya mobil yang menggunakan bahan bakar listrik. Terus yang nomor 9 yaitu bencana alam. Bencana alam ini termasuk contoh perubahan yang tidak direncanakan. Karena kan setelah adanya bencana alam biasanya kan pasti di sebuah desa atau sebuah lokasi yang terdampak bencana alam itu mengalami perubahan. Nah, itu kan perubahan yang tidak direncanakan oleh masyarakatnya. Kemudian nomor 10 yaitu penyebaran unsur baru dari pihak ke pihak lain, dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu orang ke orang lain, dan dari masyarakat ke masyarakat lain. Apa ini kultural apa inovasi ya? Kita lewati dulu ya nomor 10 lanjut ke nomor 11. Masuknya untuk unsur budaya asing ke dalam kebudayaan setempat dengan peperangan penaklukan itu adalah invasi. Jadi invasi itu merupakan penaklukan wilayah dengan cara peperangan. Dan yang terakhir adalah penghambat perubahan sosial. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Penghambat perubahan sosial. Nah kan kebalik kan ini, hampir sama. Berarti ini kehidupan masyarakat primitif itu ya biasanya terasing, pengetahuan terlambat. Tapi ternyata
setelah mengetahui soal nomor 12 itu termasuk penghambatnya. Berarti nomor 12 ini A, yang nomor 2 ini jawabannya berarti yang J. Contoh perubahan secara lambat. Biasanya orang yang berkehidupan primitif itu kan dia akan mengalami perubahan yang cukup lama toh. Untuk bisa menerima budaya baru kan dia perlu proses, tidak langsung bisa menerima budaya baru. Dan dia lebih memilih untuk mempertahankan adatnya. Yang gitu. Jadi tinggal yang nomor 10. Apa ya jawabannya ini sih? Dia adalah yang L, cultural animosity. Cultural animosity. Bisa dilihat dulu jawabannya. Sudah? Karena jamnya juga sudah habis, berarti soalnya terkerjakan sampai poin yang nomor 3. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi De Eliza, bagi kelompoknya De Eliza. Saya akhiri sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.